selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yesus dahsyat? Yes. Gracia Kids, joy. For you, for me, for all. Beri tepuk tangannya. Wow, anak-anak ketemu lagi sama Miss Edis ya. Kita mau PPW di hari Jumat, tanggal 11 September 2020. Semuanya siap untuk memuji nama Tuhan? Siap, Miss? Semuanya siap untuk menyembah Tuhan pagi hari ini? Sudah siap ya? Yuk, kita mau angkat nih lagunya nih. Kita mau katakan dua mata saya. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan, dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Wow, anak-anak masih ingat kan lagunya? Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru. Ya, oke anak-anak, kita mau ganti lagi nih lagu kita nih. Kita mau katakan satu-satu, aku sayang ibu, ya. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Sekali lagi kita mau katakan satu-satu. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Wah, anak-anak sayang ya sama mama papa, sayang sama adik kakak, sayang sama semuanya, opa, oma, nenek, opung ya. Sekarang kita mau ganti pujian kita. Kita mau katakan kasih sukacita, damai sejahtera. Tahu kan lagunya? Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, anak-anak, siapa yang mau di hatinya punya buah roh? Buah roh ada kasih, kita mau mengasihi, sukacita, damai sejahtera, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri ya. Nah, semuanya harus dimiliki oleh kita anak-anak Tuhan Yesus ya. Sekarang tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan. Kita mau berdoa dulu untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to praise you. Bless us in Jesus' name. Amen.
Mari anak kita mau menyembah Tuhan Yesus pagi hari ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita mau katakan ini sekali lagi. Kita mau katakan Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali kita mengangkat pujian ini, sekali lagi kita mengatakan Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Ku mau bersyukur padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Nah, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dengan sungguh-sungguh kita semua mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus selamanya. Terima kasih Yesus selamanya. Anak-anak, mari kita mau berdoa untuk firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini ya Bapa. Tiba saatnya kami semua mau belajar Tuhan. Anak-anakmu mau belajar juga ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami lebih lagi mengenal
Siapa itu Bapa Nuh Tuhan, dan bagaimana kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap manusia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kita mau sama-sama katakan amin. Anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk, kita mau dengarkan firman Tuhan. Anak-anak, kita mau lanjutin ya seri cerita kita tentang Bapak Nuh. Tentang siapa? Sama-sama kita katakan Bapak Nuh ya. Bapak Nuh dan keluarganya yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari air bah. Dari apa? Air bah. Karena Bapak Nuh hidupnya saleh, hidupnya benar di mata Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, rajin berdoa, rajin menyembah Tuhan, maka Bapak Nuh diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Nah, lanjutin lagi ceritanya ya. Kemarin ceritanya Miss Olin sampai ke Bapak Nuh sudah diberikan tanda oleh burung merpati kalau di bumi sudah kering, ya kan? Jadi Bapak Nuh mengirimkan burung merpati ke luar Bahtera, lalu burung merpati datang membawa seranting kecil beserta daunnya satu, pohon zaitun ya, pohon zaitun atau daun zaitun ya. Nah, itu menandakan bahwa di bumi sudah kering dan sudah ada pertumbuhan dari pohon-pohonan ya. Nah, lalu Bapak Nuh dan istrinya beserta anak-anaknya keluar dari Bahtera. Bahtera itu perahu yang besar sekali. Mereka keluar ya. Mereka mengucap syukur. Mereka mau melihat kira-kira bagaimana keadaan di bumi, ya kan? Pas mereka keluar, sepi ternyata. Kenapa sepi? Karena orang-orang sudah meninggal semuanya, sudah habis diterjang badai, banjir, air bah ya. Nah, lalu Bapak Nuh bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia taat. Dia mendengarkan apa perintah Tuhan Yesus, maka Bapak Nuh dan keluarganya selamat. Coba anak-anak bayangkan kalau Bapak Nuh tidak mendengarkan perintahnya Tuhan Yesus. Coba, kalau saya Tuhan Yesus bilang, Bapak Nuh, kamu bikin bahtera ya, nanti kamu masuk ke dalam bahtera ya. Ntar Bapak Nuh kayak, kalau Bapak Nuhnya gak mau, maaf Tuhan, saya gak mau, kan gak ada hujan, saya ngapain naik ke atas perahu. Tidak taat Bapak Nuhnya. Maka apa? Bapak Nuhnya kan tetap ada di bumi. Nah, saat Tuhan turunkan hujan, Bapak Nuhnya ikut tenggelam, ya kan? Bapak Nuhnya ikut tenggelam di banjir-banjir itu atau di air bah itu. Nah, tapi karena Bapak Nuh karena Bapak Nuh taat kepada Tuhan Yesus, karena Bapak Nuh itu mau mendengarkan perintah Tuhan Yesus, maka keluarganya semuanya selamat ya. Wah, anak-anak juga harusnya seperti itu. Saat Tuhan bilang, ayo kita lakukan apa yang Tuhan mau. Saat kita taat sama Tuhan, maka anak-anak, mama, papa, kakak, adik, semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Ya, kalau Tuhan Yesus bilang, Gwen tidak berbuat dosa ya, Gwen harus taat. Iya Tuhan Yesus, maka Gwen, papa, mama, adik, kakak, semua diselamatkan ya. Karena Gwen bisa jadi berkat buat keluarga Gwen ya. Nah, begitu juga apa yang dilakukan oleh Bapak Nuh. Saat Bapak Nuh turun dari bahtera, Bapak Nuh bersyukur karena dia diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Nuh memberikan korban bakaran kepada Tuhan ya. Jadi Bapak Nuh itu memberikan korban persembahan buat Tuhan, berikan yang terbaik. Ingat cerita kemarin tentang
Kain dan Habel, mereka mau memberikan korban persembahan. Ternyata yang memberikan korban persembahan yang baik siapa? Habel. Maka Habel diterima. Dan sekarang Bapak Nuh, karena Bapak Nuh mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan kalau ia sudah diselamatkan, maka Bapak Nuh itu memberikan korban persembahan yang terbaik. Nah, saat Bapak Nuh memberikan korban persembahan, asapnya tuh naik ya kan kepada Tuhan. Tuhan bersuka hati. Ya, bahkan Tuhan memberikan satu tanda nih buat Bapak Nuh. Ya, tanda sebagai perjanjian bahwa Tuhan tidak akan pernah melakukan memusnahkan manusia, atau Tuhan tidak akan pernah memusnahkan manusia melewati air bah atau banjir yang sedemikian besarnya. Karena ingat anak-anak, air bah atau banjir yang terjadi pada zamannya Nuh, pada saat Nuh, itu adalah air banjir atau air bah yang paling besar, yang paling lama, yang paling memakan banyak korban. Apa? Karena apa? Banyak orang yang mati, seluruh orang yang ada di muka bumi itu meninggal. Karena itu karena Tuhan melihat Nuh hidupnya benar, Nuh melakukan hal yang baik, Nuh memberikan korban persembahan syukur kepada Tuhan. Tuhan pun berjanji kepada Nuh bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan orang dengan air bah lagi, ya. Nah, Tuhan akan memelihara manusia, ya. Nah, itulah janji Tuhan. Ditandai dengan adanya apa? Coba yang ada di langit. Indah banget deh pokoknya janji Tuhan. Yang ada di langit warna-warni, merah, kuning, hijau. Nah, itu kira-kira apa ya tandanya? Tandanya sebagai janji Tuhan kepada Nuh adalah Tuhan memberikan pelangi yang indah sekali kepada Nuh, ya. Jadi timbul pelanginya. Wah, itulah keindahan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu memimpin setiap umat manusia, ya. Nah, anak-anak, ceritanya Nuh sampai di sini, ya. Bagaimana kita harus taat kepada Tuhan, bagaimana juga kita harus menerima janji Tuhan yang indah, ya. Gimana kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan yang baik-baik buat hidup kita, buat hidup anak-anak, buat hidupnya Miss Edis, Miss Tik, Miss Grace, Miss Olin, Papa Mama, ya kan? Jadinya kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus, ya anak-anak. Nah, anak-anak jangan salah loh, jangan lupa loh, kalau hari ini kita juga mau menonton cerita dari kisah Nuh ini, ya. Nanti Miss Edis kasih ya tontonannya, ya. Jadi anak-anak jangan lupa menontonnya, ya. Nah, yuk sebelum kita menyelesaikan hari ini, kita mau berdoa dulu anak-anak, ya. Kita mau berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang indah ini. Kami sudah mengikuti pujian penyembahan dan juga mendengarkan firman-Mu. Kami mau hidup seperti Bapa Nuh, Tuhan. Kami mau hidup taat. Kami mau melakukan semua kehendak-Mu, Tuhan. Sampai kami dapat menerima janji yang indah daripada-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin, anak-anak. Wow. Nah, sekarang tapi Miss Edis mau kasih pertanyaan dulu nih kepada anak-anak. Dijawab pertanyaannya, ya. Pertanyaan pertama. Apa nama pohon atau daun yang dibawa oleh burung merpati saat menyatakan kalau di daratan itu sudah kering? Apa nama pohon atau daunnya, ya? Nah, lalu yang kedua pertanyaannya adalah, apa tanda janji Tuhan kepada Nuh? Jadi Tuhan Yesus tuh ngasih tanda apa sih ke Nuh sebagai janjinya yang indah itu? Nah, anak-anak pasti bisa dengar ya, bisa menjawabnya dengan baik ya anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless us. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi.
Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali.
hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita?